Ambisi tim nasional Italia mempertahankan gelar juara dipastikan gagal total. Skuad Gli Azzurri harus angkat koper lebih cepat setelah takluk atas timnas Swiss dengan 2 gol tanpa balas. Padahal Luciano Spalletti sudah mengumbar janji manisnya bakal mempertahankan gelar juara. Tersingkirnya timnas Italia semakin meyakinkan Spalletti sebagai pelatih yang kurang pengalaman. Pasalnya sebelum perhelatan pelatih lokal Italia ini membuat berbagai keputusan aneh. Cetak gol coba merangkum gagalnya gembar-gembor juara timnas Italia sebagai berikut. Gembar-gembor juara. Rasa percaya diri timnas Italia sudah berkobar-kobar dengan kembali tampil di Euro 2024. Pasukan Luciano Spalletti ingin membalaskan prestasi memalukan di Piala Dunia 2022. Saat itu, Gli Azzurri yang masih diasuh oleh Roberto Mancini tersingkir di babak playoff usai takluk atas Makedonia Utara. Kegagalan ini menjadi pukulan telak untuk para penggemar negeri pizza. Mancini dianggap sebagai pelatih yang gagal dan membawa banyak kesialan. Sebab di bawah tangan dinginnya Gli Azzurri selalu mengalami penurunan performa dalam beberapa tahun. Prestasi terbaik Mancini adalah membawa timnas Italia meraih gelar Euro 2020. Nggak heran Spalletti menargetkan bisa mempertahankan gelar juara di Euro 2024. Dia mengatakan Italia harus bisa mempertahankan gelar juara walaupun menjalani fase grup yang sulit. Spalletti sangat yakin Gli Azzurri akan mendapatkan dukungan yang luar biasa. Bahkan mantan pelatih Napoli ini sampai memanggil beberapa para legenda, mulai dari Gianni Rivera, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Roberto Baggio sampai dengan Giancarlo Antonioni. Keenam legenda Italia ini diminta Spalletti untuk memotivasi para pemain Gli Azzurri. Pelatih berkepala pelontos ini yakin para pemain akan mendapatkan motivasi dan dorongan. Pemilihan skuad yang terkesan aneh. Rencana besar Luciano Spalletti tercoreng dengan berbagai keputusan aneh. Pelatih berusia 65 tahun ini banyak dikecam karena salah memilih pemain yang dibawa untuk Euro 2024. Spalletti dinilai terlalu mengandalkan pemain yang mayoritas berkarir di Serie A. Tercatat hanya 2 pemain di luar Serie A yang mendapatkan pemanggilan. Mereka adalah Jorginho dan juga Guglielmo Vicario. Selain itu, Spalletti juga dikritik keras oleh para supporter karena terlalu banyak memanggil pemain veteran. Malahan mantan pelatih Inter Milan ini bahkan meninggalkan Ciro Immobile dan juga Matteo Politano. Spalletti menilai kedua pemain ini sudah kalah saing dengan pemain muda yang masih fresh. Anehnya, sang Allenatore justru lebih memilih untuk memanggil Niccolò Fagioli. Padahal mantan pemain Juventus ini sempat terkena larangan sanksi karena bermain judi ilegal. Fagioli bahkan sudah absen selama 7 bulan dan hanya tampil sebanyak 8 laga di musim lalu. Spalletti menyebut Fagioli punya kemampuan teknik dan kreativitas yang bagus. Dia mengaku kemampuan tersebut akan memberikan dampak positif untuk Gli Azzurri. Namun keputusan ini membuat Manuel Locatelli menyampaikan unek-uneknya di media sosial. Sebagai informasi, pemain Juventus ini harus tersingkir karena kalah saing dari Bryan Cristante. Padahal performa Cristante bersama AS Roma mengalami penurunan yang drastis. Locatelli mengunggah foto background berwarna hitam di sosial media pribadinya. Sang pemain menyindir dan meminta Spalletti harus merenungkan keputusan yang sudah diambil. Mundurnya mental juara timnas Italia. Dampak pemanggilan aneh langsung berdampak buruk terhadap performa timnas Italia. Skuad Gli Azzurri juga harus susah payah untuk lolos ke babak 16 besar. Anak asuh dari Luciano Spalletti hanya bisa menang tipis melawan Albania dengan skor 2-1. Padahal negara Eropa Tenggara ini menjadi salah satu tim dengan peringkat FIFA terendah di Eropa. Per bulan Juni ini, Albania hanya berada di peringkat ke-66 FIFA. Corriere dello Sport juga langsung memberikan kritikan pedas untuk para penyerang skuad Gli Azzurri. Media ini menyindir sektor lini serang timnas Italia yang dinilai terlalu tumpul.
Padahal Gliazzurri mampu mendominasi jalannya pertandingan dengan total melepaskan 17 tembakan. Corriere dello Sport juga menyindir gol Italia yang gak berasal dari para penyerang murni. Gianluca Scamacca, Matteo Retegui gagal melesakkan gol. Puncaknya adalah saat Italia dikalahkan oleh Spanyol dengan skor tipis 1-0. Di laga itu Gliazzurri kalah statistik dan hanya bisa mencatatkan 43% penguasaan bola. Selain itu, Italia juga hanya bisa melepaskan total 4 tembakan saja. Zvonimir Boban selaku legenda Kroasia langsung angkat bicara usai kekalahan ini. Boban menyebut banyak pemain Italia yang kesulitan karena nggak punya mental pemenang. Sang legenda juga mengkritik Spalletti yang dianggapnya kurang layak memimpin. Boban merasa Gliazzurri nggak punya keseimbangan di bawah asuhan Spalletti. Omongan Boban kembali bisa dibuktikan di pertandingan terakhir fase grup menghadapi Kroasia. Di laga itu, timnas Italia nyaris menelan kekalahan usai tertinggal dengan skor 1-0. Beruntung gol dramatis dari Mattia Zaccagni mampu menyelamatkan Gliazzurri dari kekalahan. Meskipun tampil buruk, Spalletti masih optimis kalau Italia bisa melangkah lebih jauh. Mantan pelatih AS Roma ini bahkan berjanji akan memberikan perubahan di babak gugur nanti. Tersingkir secara memalukan. Sayangnya janji manis Spalletti nggak mampu dibuktikan saat bertarung di babak 16 besar. Skuad Gliazzurri justru menelan kekalahan usai takluk atas timnas Swiss dengan skor 2-0. Remo Freuler dan juga Ruben Vargas sukses menjadi pembeda dengan melesakkan gol kemenangan. Secara permainan, skuad biru putih bahkan kalah dominasi dengan pasukan Nati. Anak asuh dari Murat Yakin sukses menorehkan 16 tembakan di laga ini. Sementara Gliazzurri hanya bisa melepaskan 11 tembakan dan hanya bisa mencatatkan 1 shoot on target. Di sisi lain, timnas Italia dinilai terlalu ketergantungan dengan sosok Nicolo Barella. Pemain Inter Milan ini ditugaskan menjadi aktor utama serangan pasukan negeri pizza. Sayangnya, sang pemain justru tampil buruk dengan gagal memenangi 5 duel di lini tengah. Akibatnya, Barella menjadi pemain dengan rating terendah yakni 5,7 versi media Footmob. Selain itu, Nicolo Fagioli juga gagal menjalankan tugasnya sebagai jenderal lini tengah. Pemain 23 tahun ini gagal memenangkan lini tengah dengan Granit Xhaka. Gelandang Bayer Leverkusen itu masih melanjutkan performa apiknya dengan meraih rating 7,8 kontra Italia. Sektor lini tengah Italia juga dianggap gagal total pada ajang Euro kali ini. Pasalnya hanya Mattia Zaccagni yang berhasil melesakkan gol di posisi penyerang. Gagalnya ambisi timnas Italia pertahankan gelar. Tersingkirnya Italia di babak 16 besar diakibatkan karena FIGC yang sering mengambil keputusan aneh. Alhasil, skuad Gliazzurri tampil hancur-hancuran di perhelatan Euro 2024. FIGC dirasa nggak mampu mempertahankan kualitas sejak meraih gelar Piala Euro 2020. Roberto Mancini bahkan pernah mengungkapkan kekacauan di dalam tubuh FIGC. Mantan pelatih timnas Italia itu mengaku banyak keputusan aneh yang diambil oleh Gabriel Gravina. Presiden dari FIGC ini dinilai terlalu ikut campur dalam pemilihan staf pelatih. Gravina mengganti jajaran staf pelatih tanpa sepengetahuan Mancini. Mancini merasa dirinya terganggu atas keputusan sepihak dari pria berusia 70 tahun ini. Dirinya menyebut seharusnya Gravina mengkonfirmasi terlebih dulu sebelum mengambil keputusan. Kebobrokan FIGC membuat Italia juga gagal mempertahankan gelar Piala Euro. Spalletti mengaku skuadnya kalah dengan tempo cepat yang dimainkan Swiss. Padahal skuad Gliazzurri sempat mampu mendominasi jalannya pertandingan di babak pertama. Namun Swiss bermain efektif dengan memanfaatkan banyak peluang dengan baik. Spalletti menyebut anak asuhnya bermain buruk dan membuang banyak peluang. Meskipun begitu, mantan pelatih Udinese ini siap bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Di sisi lain, Murat Yakin sangat bangga dengan pencapaian anak asuhnya. Juru taktik timnas Swiss itu mengaku tim asuhannya telah membuktikan bisa bersaing dengan negara besar Eropa. Itulah ulasan gagalnya gembar-gembor juara timnas Italia.
Bagaimana pendapatmu? Apakah keterpurukan ini bakal terus berlanjut di turnamen internasional edisi berikutnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.